Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program acara Mitra Bisnis. Oke. Ya, oke. Kita masih harus ngobrol panjang lebar ya, karena kayaknya cocok sekali dengan karakter pemirsa Satelit TV. Ini banyak kaum milenialnya ini. Masih dengan tema investasi ala generasi milenial bersama Safir Group. Oke. Baik, tadi kita udah bicara tentang milenial ya, kemudian tadi udah sedikit kita bahas tentang investasi untuk kaum milenial. Nah, tadi sempat dikatakan investasi properti itu memiliki kenaikan yang semakin seiring berjalannya waktu ya, Mbak ya. Nah, itu artinya itu bisa kenapa kok investasi di properti lebih istilahnya lebih menjanjikan gitu ya, lebih ada nilai lebih daripada dengan investasi di tempat lainnya. Oke. Siapa nih kira-kira nih? Saya. Baika. Oke, di sini saya akan memberikan informasi. Saya yakin buat teman-teman sendiri pasti udah tahu kalau investasi properti itu selalu naik. Jarang untuk turun ya dibandingkan dengan investasi lain yang cenderung fluktuatif. Oke. Kenapa sih kok ini selalu naik kayak gitu? Karena kan investasi properti itu pertama dia minim resiko. Terus yang kedua itu pastinya menguntungkan. Terus yang ketiga adalah dia itu tidak habis pakai. Ya, jadi masih ada. Walaupun kita nggak pakai, nanti bisa kita kontrakin, istilahnya kayak gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah investasi properti ini kita juga nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh sembarangan, jangan mentang-mentang properti sih saya lihat, terus salah pilih betul. Nah itu pertanyaan berikutnya Mas. Jadi ketika jangan salah pilih pengembang gitu kan. Berarti kan kalau kaum milenial juga harus tahu dong, seperti apa sih cara memilih pengembang yang tepat, kemudian karena kan yang namanya investasi kan pasti kepengen mendapat katakanlah bolehlah keuntungan seperti itu. Betul seperti apa Mbak, silakan Mbak. Nah untuk memilih properti yang tepat pastinya kan ada beberapa yang harus kita pertimbangkan nih. Yang salah satunya ada lokasi, terus waktunya kapan nih kita beli kayak gitu kan. Terus selain itu juga kita harus butuh edukasi, tentang properti yang cukup ya pastinya ya, dan juga butuh juga pemikirannya matang juga kayak gitu kan. Jadi nggak boleh asal beli. Kalau milenial kan namanya sukanya dadakan, pilih-pilih juga, harus pintar milih ya Mbak ya. Nah masalahnya gini ya, nanti kalau seperti itu bukannya nanti untung yang kita dapat, yang terjadi malah bumerang buat kita sendiri ya, tapi malah jadi buntung. Bukannya untung malah buntung gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang gini, tipsnya nih, kaum milenial kan boleh dikatakan kaum muda gitu kan ya. Artinya yang barangkali ketika memutuskan untuk memilih sesuatu, dia nggak banyak pikir lah, udah pilih ini aja gitu kan. Nah, kira-kira nih dari mereka, misalkan kayak kita tahu kaum milenial kan bukan semuanya dia punya dana atau seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalkan nih ada kaum milenial zaman sekarang, mereka oke lah baru bekerja, kemudian gajinya juga pas-pasan, tapi kepengen berinvestasi seperti itu. Nah, kira-kira apa nih solusi yang bisa mereka lakukan? Kira-kira bagaimana? Kalau saya mungkin nyambung Mbak Ika dulu ya. Oke, silakan. Tadi saya nyambung apa yang disampaikan Mbak Ika tadi, bahwa kami di Safir Group yang tadi Mbak Ika sampaikan harus tepat memilih properti terkait dengan bagaimana sih lokasinya, bagaimana dan sebagainya, bahwa kami di Safir Group itu telah mengerucutkan dengan tepat seperti apa sih target kami, pasar kami seperti itu. Jadi tadi ada istilah smart property begitu ya, bahwa rumah di Safir itu telah dibangun menggunakan teknologi yang modern dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ada smart location, tadi disampaikan juga bahwa hunian di Safir itu memiliki lokasi yang sangat strategis ya, biasanya dekat dengan kota, kemudian memiliki aksesibilitas yang mudah dijangkau, kemudian
biasanya kita mengikuti arah pembangunan sehingga nilai investasinya terus naik begitu ya. Kemudian ada smart location, Mas. Ada tadi ya smart property, smart location, kemudian ada smart investment. Bahwa di Safir sendiri itu kenaikan nilai investasi propertinya setiap tahun itu kurang lebih hampir 20%, bahkan bisa lebih dari itu. Kemudian berikutnya ada smart people. Nah, ini yang kita bahas yang milenial ini, bahwa kami menganggap bahwa milenial ini adalah orang-orang yang pintar ya. Tentunya tadi saya sampaikan di depan bahwa dalam hal ini adalah pintar memilih investasi yang tepat, kemudian memilih investasi seperti apa yang paling menguntungkan begitu. Nah, kami dari Safir Group menawarkan itu, Mas. Jadi apa yang sudah mereka dapatkan hari ini, mudah-mudahan ke depan bisa memiliki nilai yang semakin meningkat begitu. Jadi menawarkan kepada kaum milenial. Jadi kami milenialnya ada orang pintar, jadi mereka mestinya pintar memilih properti seperti apa, developernya kayak apa begitu ya. Jadi kalau sudah pintar, tapi sampai sekarang belum bergabung dengan Safir Group, berarti ini namanya orang pintar yang kurang bejo. Luar biasa. Nah, kemudian muncul pertanyaan berikutnya, gitu ya. Pertanyaannya adalah, kenapa kaum milenial itu harus memilih investasinya berarti di Safir Group nih? Kenapa harus Safir Group kayak gitu loh? Kenapa nggak ke tempat yang lain seperti itu? Itu tadi yang kami sampaikan tadi ya, bahwa kita untuk rumah yang kita bangun sendiri sudah mengikuti perkembangan zaman tentunya, mengikuti dengan selera pasar saat ini ya, dengan gaya-gaya anak-anak milenial saat ini itu. Kemudian tadi kaitannya dengan apa, kaum milenial yang barangkali dananya pas-pasan. Nah, ini kan akhirnya mengarah ke pihak finance ya. Nah dalam hal ini kita sudah ada juga nih dari pihak banknya gitu kan. Nah, dari pihak bank sendiri nih Bu, selaku penyedia layanan KPR ya Bu ya. Nah dari bank apakah sudah mulai melirik generasi milenial sebagai acuan program dari perbankan? Terima kasih Bro Anto. Sudah pasti BTN melirik pangsa-pasar yang sekarang jelas sangat luar biasa, betul. Bahkan dari pertumbuhannya aja diperkirakan sekarang sudah mencapai 80 juta jiwa, sudah merupakan generasi milenial. Betul. Sehingga itu merupakan potensi yang besar lah ya untuk di bidang KPR. Tentunya bicara KPR, BTN lah yang menjadi pelopornya gitu ya, dan yang pasti pas untuk generasi milenial. Untuk kita menjembatani para generasi milenial, kita memang ada KPR yang disebut KPR BTN milenial. KPR BTN milenial. Betul. Atau istilah gaulnya disebut KPR guys. KPR itu tadi sudah sempat disebutkan dari awal ya Bu ya. Itu seperti apa Bu KPR guys Bu? KPR guys, ya tentunya yang memang diperuntukkan bagi usia-usia yang milenial, gitu kan, milenial usia 21 sampai dengan 35 tahun. 21 sampai 35 tahun. Bu, nanti ini menarik ya Pak ya Mas ya. Aku nggak termasuk. Menarik Bu. Tapi kita sambung lagi setelah ini. Tadi berapa? 25 sampai 21 sampai 35 tahun. Nanti akan kita kupas, kita bahas lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program acara Mitra Bisnis.